Dunia ini punya banyak persoalan. Itu sebabnya dunia ini butuh penyelesai. Dan saudara lihat baik-baik. Alkitab mengatakan saudara ada beberapa persoalan yang memang Tuhan sengaja tidak bisa ditemukan jawabannya oleh orang lain kecuali oleh saudara dan saya. Akan ada persoalan di perusahaan di mana tidak ada yang bisa mengatasinya kecuali engkau. Disitulah Tuhan mengangkat engkau. Akan ada persoalan di gereja yang tidak bisa diatasi oleh siapapun kecuali engkau. Akan ada persoalan di rumah tangga yang tidak bisa diatasi oleh siapapun kecuali engkau. Ya, engkau. Kenapa? Karena selama ini engkau dianggap anak bawang. Tuhan mau angkat tinggi bagaikan bintang-bintang. Yusuf diangkat oleh anak manja. Tetapi dia mengalami bentukan Tuhan sampai masalah kelaparan di dunia ini dia yang menyelesaikannya. Haleluya. Daniel, Sadrak, Mesakh dan Abednego saudara adalah orang buangan, warga negara kelas 2. Tetapi semua orang tidak bisa menjawab, Daniel bisa menjawab. Dan dia diangkat menjadi kepala dari semua orang Kasdim, yaitu orang yang berilmu. Dari orang Kasdim inilah turun apa yang kita baca dalam buku Matius sebagai orang Majus. Amin. Kenapa mereka tahu ada bintang, ada raja? Karena Daniel yang mengajari mereka. Begitulah luar biasanya seorang yang penyelesai sehingga dia bisa melihat sejauh ke depan. Haleluya. Hubungan-hubungan yang buat bingung dalam nama Yesus ada penyelesaiannya. Duanya itu, kalau nggak lanjutkan putuskan. Ya kan betul. Haleluya. Haleluya. Lihat baik-baik. Kalau buang waktu, putuskan. Kalau memang ada harapan di situ, lanjutkan. Dari mana saya tahu? Tanya Tuhan. Amin. Ngapain engkau gantung hati, menggantung uang, menggantung sumber daya, menggantung semua keluarga, semua dikorbankan untuk hubungan yang gak jelas. Dengarkan baik-baik mengenai hubungan. Kalau Tuhan berkenan atas jalan seseorang, musuh-musuhnya pun didamaikan dengan dia. Suamimu bukan musuhmu, istrimu bukan musuhmu, anakmu bukan musuhmu, orang tuamu bukan musuhmu. Sedangkan musuhmu pun bisa didamaikan. Kalau Tuhan berkenan akan jalan seorang, pastikan jalanmu dikenan oleh Tuhan. Itu aja. Lebih daripada itu, lanjutkan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu mengenai hubungan, mengenai keuangan juga. Ada penyelesaian yang baik. Bagaimana penyelesaian yang baik? Kalau memang gak cukup, udah kasih sama Tuhan. Nah, saya belum pernah melihat ada orang yang ngasih sama Tuhan mati karena dia memberi kepada Tuhan. Yang saya pernah lihat adalah apa? Orang yang memberi kepada Tuhan memang dia menderita sekejap lamanya seperti kata firman Tuhan. Tetapi setelah itu ada berkat yang berlimpah-limpah luar biasa. Dan itu saya alami sendiri. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Adakan penyelesaian bagi diri saudara. Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan artinya bersama dengan firman. Yang setuju katakan amin. Ada beberapa hal di dunia ini yang memang tidak bisa diselesaikan oleh orang dunia. Kenapa? Karena dia menunggu Yusuf. Dia menunggu Daniel. Dikatakan saudara kita minggu lalu lihat. Kalau ada penyelesaian, ada damai. Betul? Ada penyelesaian, ada kepastian. Betul? Ada penyelesaian, ada berkat. Betul? Ada penyelesaian, ada peningkatan. Betul? Tidak mungkin bangunan bisa kita naikkan hingga lantai 2 kalau lantai 1 belum selesai. Tidak bisa lantai 1 diselesaikan kalau fondasi belum selesai. Satu-satu, selesaikan. Kelompok sel, selesaikan. Rumah tangga, selesaikan. Haleluya. Amin. Hari ini, bulan ini, selesaikan satu perkara. Saya berdoa dalam nama Yesus. Bulan ini ada penyelesaian yang baik bagi salah satu bidang dalam hidupmu dalam nama Yesus. Amin. Bulan depan ada satu penyelesaian yang baik lagi. Dan kalau saudara kerjakan demikian, akhir tahun ini minimum ada 10 penyelesaian bagi saudara. Dan itu luar biasa. Yang suka cita katakan amin. Saya berdoa rumah-rumah yang belum selesai dibangun, selesai dalam nama Yesus.
Hutang-hutang yang belum selesai dibayar dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Masalah-masalah hati yang masih mengganjal, selesai dalam nama Yesus. Nah, tolong, selesainya dengan cara firman Tuhan. Jangan kata Pak Pendeta diselesaikan, malam ini datang ke rumahnya saudara tikam pula 7 liang. Selesai Pak Pendeta. Bukan begitu caranya. Yang mengerti katakan haleluya. Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata ampuni, ampuni. Haleluya. Gak sanggup Pak Pendeta, dari mana kau tahu gak sanggup kalau engkau belum melaksanakannya? Langkahkan kakimu dengan iman. Dan engkau akan lihat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara akan lihat setiap kali melangkah ada kekuatan mengalir. Ada kuasa mengalir. Ada mukjizat jadi. Sanggup juga ya. Bisa juga ya. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Raja Mesir yang paling berkuasa gelisah hatinya, nggak ada damai. Kenapa? Ada persoalannya, ada mimpi yang tak terselesaikan. Kejadian 41 ayat 8. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tapi tak seorang pun yang dapat mengartikannya kepadanya. Dukun nggak sanggup. Ini sudah jadi makanan GKI. Tapi masih dalam satu bidang penyakit. Tuhan mau buka bidang-bidang lain. Bidang konseling Tuhan mau buka. Haleluya. Haleluya. Ya, bidang kekeluargaan Tuhan mau buka. Bidang keuangan Tuhan mau buka. Itu sebabnya buka hati saudara. Buka diri saudara. Tuhan bisa bekerja bagi saudara. Tuhan bisa jadikan saudara seorang penyelesai. Haleluya. Karena Yusuf tidak menyelesaikan dalam bidang kesehatan. Dia menyelesaikan dalam bidang ekonomi. Amin. Tuhan Yesus baik. Dia menyelesaikan kepada kita dalam bidang kesehatan dulu. Singapura sudah menolak, Pineng sudah menolak, rumah sakit sudah menolak, dukun pun saudara tidak bisa memberikan kepastian. Dia datang ke KKR kita, puji Tuhan, ada kepastian, ada kesembuhan, ada perubahan, ada kekuatan mengalir, ada mukjizat mengalir. Biarlah itu bertambah-tambah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi Tuhan mau tambahkan lagi, lebih lagi. Akan ada orang-orang datang ke kelompok sel saudara dan mulai dari perkara kecil dia berkata, kok enak kali di sini ya. Damai hatiku di sini. Mulai dari situ Tuhan akan gandakan. Sampai satu hari, 3-5 tahun ke depan ini, kalau kita sudah dikenal sebagai gereja yang banyak mukjizat, 3-5 tahun ini kita akan dikenal sebagai gereja di mana kalau kau pergi ke sana pasti ada penyelesaian bagimu. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Firaun gelisah karena tidak ada kepastian. Dan jawabannya dalam Kejadian 41 ayat 15-16. Berkatalah Firaun pada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak dapat mengartikannya, tapi telah kudengar tentang engkau. Haleluya. Haleluya. Maka dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Perempuan 12 tahun itu. Oh, kota Medan akan mendengar satu berita baru. Di mana di Gereja Kemenangan Indonesia ada penyelesaian yang baik. Saya perkatakan itu di hadapan hadirat Tuhan supaya Tuhan yang mengerjakannya. Jadilah dalam nama Yesus. Haleluya. Di setiap ibadah, Ebitim dengarkan ini karunia Tuhan bagimu. Di mana saja kau berada, ada penyelesaian yang baik, ada pengurapan penyelesaian. Anda adalah eksekutor yang baik. Pemimpin sektor dengarkan, di mana saja Anda melayani. Semua yang mentoring dengarkan, di mana saja Anda melayani. Kembalikan kemuliaan pada Tuhan. Bukan kejar untuk kesombongan, untuk diri sendiri. Tapi layani jiwa baik-baik. Dan akan kedengaran di mana-mana, di seluruh kota Medan dan sekitarnya. Di Gereja Kemenangan Iman Indonesia ada penyelesaian yang baik. Terpujilah nama Tuhan, amin. Telah ku dengar tentang kau, hanya dengan mendengar mimpi saja kau dapat mengartikannya. Yusuf segera membalikkannya kepada Tuhan. Dan Yusuf berkata, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan bagi tuanku Firaun. Kesejahteraan datang dari kepastian. Kepastian datang dari penyelesaian. Lihat Yusuf kasih tahu artinya dan dia kasih tahu jalan keluarnya. Haleluya. Itu dia Tuhan kita. Mulai dari perkara kecil. Itu sebabnya tolong jangan jadi perusuh. Amin. Nebukadnezar juga demikian.
Daniel 2 ayat 1. Bermimpilah Nebukadnezar karena itu gelisah hatinya. Lalu kemudian dipanggilnya ada orang-orang yang berilmu dan dia berkata, aku tahu kalian suka mengada-ngada. Maka sekarang ceritakan mimpiku dan artinya. Oh, semua orang berilmu berkata, enggak kayak gitu caranya, Pak. Caranya Bapak ceritakan dulu mimpinya, kami kasih tahu artinya. Aku udah tahu kejahatan hati kalian, kata raja. Kalau aku kasih tahu mimpinya, suka-suka kalian mengartikannya. Kalian cocok-cocokkan. Aku tahu kalian pintar, makanya aku gak mau main-main lagi sama kalian. Kalian kasih tahu mimpinya, kalian kasih tahu artinya. Mana ada yang bisa begitu selain daripada dewa-dewa yang tidak berdiam di bumi ini, kata mereka. Haleluya, memang gak ada yang bisa seperti itu. Karena yang bisa seperti itu hanya Tuhan. Tuhan Yesus. Hanya Elohim, ada Yahweh yang bisa. Hanya Bapa kita yang bisa. Haleluya. Maka ngamuk Nebukadnezar. Apa? Untuk apa kalian makan dari kerajaan ini? Dikatakan bunuh semua. Bunuh semua orang berilmu di kerajaan ini. Aku gak butuh mereka, gak guna mereka semua. Lalu yang terancam juga dibunuh Daniel. Lalu Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego berdoa 3 hari 3 malam berpuasa. Lalu Tuhan memberikannya kepada Daniel dan Daniel berkata, terpujilah Tuhan. Dia kirim surat kepada, dia minta pada satu orang utusan. Dia katakan pada raja, daulat Tuanku, kiranya Allah mensejahterakan, memberikan kesejahteraan bagi Tuanku. Jangan bunuh kami sebab aku punya jawabannya. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Daulat saudaraku, haleluya, Horas, shalom. Jangan bertengkar, aku punya jawabannya. Saul dan Abner bingung karena pagi dan malam Goliat menantang, gak ada yang berani. Abner sama Saul pun sudah sud, kau yang pergi, jangan akulah raja ajalah. Jangan aku, nanti mati aku kalah kita. Kau yang pergi, aku. Siapa yang pergi? Gak ada yang berani. Abang-abang Daud saudara cuma tahu mengkritik saja. Tapi Daud datang dan berkata, daulat Tuanku, kiranya Tuhan memberikan kesejahteraan bagimu. Aku yang pergi. Luar biasa. Tahukah saudara, sampai hari ini Tuhan cari itu. Ada ayatnya yang berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi bagiku? Maka ia heran karena tidak ada seorang pun yang tampil. Maka dengan kekuatan tangannya dia menyelesaikan. Sayang, jangan sampai ayat itu terulang begitu. Tuhan cari. Saudara datang bagaikan Daud. Saudara datang bagaikan Daniel. Tuhan, ini aku. Aku mau bawa jalan keluar. Beritahukan kepada aku. Saya selalu berdoa, Tuhan beritahukan kepada gerejamu ini apa lagi. Dan Tuhan berkata, Tuhan mau gereja kemenangan Indonesia menjadi penyelesai-penyelesai. Tuhan tidak mau kita menjadi penghibur sialan. Tuhan mau kita menjadi penyelesai-penyelesai. Amin. Mengapa Tuhan mau kita menjadi penyelesai? Karena bagi Yusuf itu cara Tuhan untuk membawakan impiannya jadi kenyataan. Jadilah penyelesai, Tuhan bawakan impianmu jadi kenyataan. Karena bagi Daud itu jalan Tuhan membuka jalan padanya menjadi raja. Dia sudah diurapi tapi dia tetap ada di padang gurun. Tidak ada jalan yang bisa masuk ke tempat raja. Kenapa? Karena raja itu turun-temurun. Kecuali kalau dia dibunuh, maka orang yang membunuh dia akan jadi raja. Gak bisa Saul dibunuh. Pengawalnya di mana-mana. Seluruh Israel setia kepada dia. Ya, saudara, tapi ketika dia menyelesaikan masalah Goliat, orang mulai menyanyi, Saul memang mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Ada pertukaran, ada shifting. Saya berdoa ada pertukaran di alam roh dan di dunia nyata ketika saudara menyelesaikan sesuatu. Jadilah itu dalam nama Yesus. Haleluya. Nah, saya bawakan dengan cepat bagaimana saya menjadi seorang penyelesai. Nomor 1 tadi tulus. Amin saudara. Jangan jadi perusuh. Ya. Kemudian saudara di situ saudara jangan bergantung pada perasaan. Jangan membela kebenaran diri sendiri.
Perasaanku sudah disakiti. Karena perasaan itu saudara akan dibawanya saudara ke sana kemari, diombang-ambingkannya. Menang atas perasaanmu. Mau perasaan marah, mau perasaan sedih, mau perasaan dipermainkan, mau perasaan apapun itu, menang dalam nama Yesus. Jangan bela diri sendiri. Kalau kita bela diri sendiri, Tuhan gak bisa bekerja. Kenapa? Karena yang kita pikirkan kebenaran kita. Bagaimana kita bisa menyelesaikan bagi orang lain kalau kita hanya pikirkan diri kita sendiri? Yang mengerti katakan amin. Rela dipersalahkan seperti Yesus, maka dia bisa menyelesaikan dosa dunia ini. Amin. Jangan menyombongkan diri, karena seorang yang menyombongkan diri adalah musuh Tuhan. Dan itu membawa kita pada nomor 2. Yusuf mengaku, Daniel mengaku bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan bersama dengan dia, maka selalu bahasa roh, selalu penuh dengan Roh Kudus. Bukan ngomongnya, tapi persekutuannya. Yang mengerti katakan haleluya. Selalu disertai oleh Tuhan, selalu disertai oleh Tuhan. Semua berkata, Tuhan besertalah dengan aku. Amin. Jadilah penyelesai, amin. Lalu kemudian latihanlah dari perkara-perkara yang kecil. Selesaikan dengan cepat. Jangan biarkan kebingungan melanda diri saudara. Mau belanja pun kadang-kadang saudara bisa bingung. Mau beli ayam atau mau beli daging. Selesaikan dengan cepat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mudah, beli dua-dua atau jangan beli sama sekali. Selesaikan persepuluhanmu. Jangan gantung-gantung lagi. Selesaikan nazarmu kepada Tuhan. Jangan gantung-gantung lagi. Amin. Mulai dari perkara kecil. Uang itu perkara kecil kata Alkitab. Kalau itu pun kita tidak setia, bagaimanakah Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar kepadamu? Yang mengerti katakan haleluya. Jangan pernah bertengkar karena uang. Suami istri dengarkan saya. Anda bertengkar karena uang, udah pasti Tuhan tidak berkati. Ini saya beritahu kepada saudara sejujurnya. Orang yang bertengkar karena uang gak pernah diberkati Tuhan. Lihat baik-baik, sekaya apapun dia habis kekayaannya. Kalau anak cucunya bertengkar. Tidak boleh bertengkar karena uang. Ajari anak-anak kita tidak boleh bertengkar karena uang. Gak boleh bertengkar karena uang. Selesaikan itu. Beri kepada Tuhan apa yang harus diberikan pada Tuhan. Bayar pajak saudara. Saya beritahu kepada saudara supaya saudara diberkati. Jadi penyelesai. Saya ulangi sekali lagi. Jadi penyelesai. Yang terakhir, mulai dari tadi ya, mulai perkara kecil ya. Mulai dari uang juga, perkara kecil. Jangan besar-besarkan perkara kecil. Perkara kecil selesaikan. Kenapa Bapak tadi Bapak lupa hari ulang tahunku, Bapak lupa hari ulang tahun pernikahan kita? Kasih tahu sama dia, tahun depan jangan lupa lagi ya. Selesaikan. Semua kita bisa jadi penyelesai. Semua bisa jadi penyelesai. Maka jangan besarkan perkara kecil. Perkara kecil selesaikan. Perkara besar pilah-pilah. Haleluya. Pilah-pilah, jangan langsung lihat Goliat, jangan. Pasti ada lubang kecil di dahinya yang bisa kau kenakan, yang bisa kau kenai. Yang mengerti katakan amin. Minta dari Tuhan. Ada masalah besar dalam rumah tangga, minta dari Tuhan. Di mana lubang kecil Goliat itu Tuhan? Biar ku kenakan di situ. Biar ku tembak ke situ dengan Roh Kudus. Haleluya. Apakah dengan memberikan waktu? Apakah dengan memberikan waktu liburan sama-sama? Pulang kampung sama-sama? Saya gak tahu. Tuhan akan bicara. Tidak ada Goliat tanpa lubang kecil di dahinya. Amin. Amin. Engkau adalah penyelesai. Adakah saudara bersemangat untuk ini? Dalam nama Yesus jadilah. Yang terakhir, aku berseru kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Berserulah kepada Tuhan. Alkitab berkata, berserulah olehmu kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak kau ketahui.
Ada hal-hal besar yang tidak kita ketahui, tapi Tuhan mau beritahu pada saudara. Seperti mimpi Firaun, seperti mimpi Nebukadnezar, itu hal yang besar. Seperti jalan keluar dalam permasalahan, jalan keluar dalam perusahaanmu, jalan keluar bagi GKI, masa depan anak-anakmu, itu perkara besar. Seperti pergandaan, itu perkara besar. Dan Tuhan hanya bisa kasih tahu kalau kau berseru kepadanya. Bukan Tuhan tidak tahu ada Bartimeus di pinggir jalan, Tuhan tahu segalanya. Tapi kalau Bartimeus tidak berseru, Tuhan tidak akan berhenti. Dia akan jalan terus dan mengetahui ada orang buta. Tapi Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, tolonglah aku. Orang-orang akan berkata, diam, 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 diam. Banyak orang akan berkata, oh Tuhan tidak peduli. Oh GKI Gereja Bibelon, GKI Gereja nangis-nangis. Peduli apa? Saya seorang penyelesai. Aku sudah capek dengan kegelapan ini. Aku sudah capek dengan semua. Tidak bisa melihat apa-apa. Tidak ada jalan keluar. Aku mau melihat. Aku mau terang. Aku mau melihat sesuatu hari ini. Haleluya. Apa yang kau mau, kata Yesus. Aku mau penglihatanku ya Tuhan. Aku mau melihat jalan keluar. Aku mau melihat Engkau. Aku mau melihat Yesus. Aku mau melihat pekerjaanmu ya Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Tuhan gak marah. Yang berkata berisik siapa? Tetangga. Yang berkata berisik siapa? Orang yang cemburu padamu. Orang yang sok rohani. Tuhan gak marah. Tuhan berkata berseru. Hari ini, ingat baik-baik ini. Dalam doamu. Kenapa saya bisa bawa kayak gini? Karena berkali-kali saya berseru. Taruh bantal di mulut. Teriak sama Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan bukakan. Kalau engkau diberkati bukan karena saya, tapi karena Tuhan membawa penyelesaian kepadamu. Jadilah penyelesai. Haleluya. Yang diberkati katakan haleluya. Yuk mari kita semuanya bangkit berdiri.